Ya, Bapak Ibu, hari ini topiknya kita kasih nama seri pemahaman Alkitab. Untuk hari ini, kali ini pertemuan pertama kita berbicara bagaimana memahami kitab-kitab sejarah. Memang karena kita ini pertemuan yang pertama, jadi mungkin saya akan sedikit membahas secara umum dulu, ya. Baru nanti kita fokus kepada kitab-kitab sejarah. Kitab-kitab sejarah itu apa saja? Nanti saya akan juga jelaskan. Ini hari yang ke-49 dan kita membaca dari Yosua pasal yang apa namanya itu 2 ya, sampai yang ke-6 sampai 9 ya. Jadi pasal yang ke-6 sampai yang ke-9 hari ini. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca, kan sebenarnya kita sedang ya katakanlah mengamati, ya mendengar atau apalah istilahnya. Jadi Alkitab yang kita baca, dan saya percaya ini bukan kali pertama kita membaca Alkitab, karena sebagian besar kita tuh dari mulanya kan kebanyakan Kristen kan, hanya mungkin ada satu dua saja ya yang dari mungkin sudah mulai besar Kristen. Jadi artinya itu bukan hal yang baru ya. Sehingga apa yang saya sampaikan nanti mungkin juga pemahaman yang lama, hanya untuk memberikan kepada kita satu gambaran saja supaya kita lebih gampang memahami Alkitab tentunya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara Alkitab, tentu ada satu konsep yang kita perlu samakan persepsi kita, pemahaman kita tentang apa itu Alkitab, sehingga kita bisa melihatnya dengan kacamata juga yang pas ya untuk mempelajari Alkitab. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara Alkitab, kita percaya Alkitab itu firman Allah, ya, satu sisi. Tapi selain kita percaya bahwa Alkitab itu firman Allah, kita percaya juga Allah menyampaikan firman-Nya melalui orang. Jadi artinya ada di situ berarti ada dua, Allah dan orang. Ya, berarti kalau orang itu berarti hidup dalam satu masa tertentu. Berarti kita perlu mengerti konteksnya atau latar belakangnya. Jadi yang saya ingin coba memberikan di awal ini satu pemahaman umum. Jadi ketika kita membaca atau menggali atau meneliti Alkitab, ya mungkin saya tidak akan jelaskan detail satu persatu, dua bagian besar yang saya akan jelaskan. Yang pertama, ketika kita membaca perikop atau Alkitab, kita percaya itu dari Allah, firman Allah. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, apa yang kita lakukan ya kita artinya melihat ke atas. Ya, melihat ke atas itu berarti kita percaya ini firman Allah, ya kan? Lihat ke atas. Maka kita kalau membaca firman kan selalu mengawalinya dengan doa, bukan? Jadi kita menerima firman Allah, apakah kemarin yang kita baca di dalam Torah ya, dan sekarang yang sedang kita baca Yosua, itu kita terima sebagai firman Allah. Nah, ketika kita terima sebagai firman Allah, berarti tindakan nyata apa yang kita lakukan? Ya kita berdoa dan mengimaninya. Ya, berdoa dan mengimaninya. Nah, maka mulai kemarin ya, mulai Rabu Abu itu kita coba mungkin setiap hari, apakah siang atau sore, saya coba mungkin sapa kita, mengingatkan apakah sudah membaca Gemas atau belum, dengan beberapa yang coba saya modifikasi pertanyaannya. Ya, kemarin saya tanyakan tentang ayat emas kita, ayat favorit, atau hari ini saya tanyakan apa yang kita dapat, ya. Jadi kita coba bervariasi. Yang poinnya adalah kita percaya itu firman Tuhan, kita mengimaninya. Ya, tentu yang kita baca harus betul-betul kita juga sedikit banyak kita pahami. Nah, yang kedua tadi saya katakan Alkitab itu firman Allah, tetapi tidak diturunkan dalam pengertian tulisan berupa tulisan, kan? Tetapi Allah memakai manusia, ya, memakai manusia. Artinya bahwa Alkitab itu ditulis atau Allah memakai orang untuk menulisnya. Berarti tidak ada atau tidak artinya timbul dari tanpa konteks itu. Berarti ada konteksnya. Nah, disinilah kita perlu belajar yang namanya latar belakang, ya.
Jadi 2 poin ini yang mungkin kita perlu pahami secara khusus malam hari ini. Bagaimana kita bisa mengerti apa istilahnya konteksnya, latar belakangnya, sehingga kita bisa kira-kira apa gitu ya. Jadi memahaminya. Dan memang nanti di lain kesempatan saya mencoba nanti akan mengajak kita melihat Alkitab dalam bingkai keseluruhan cerita Alkitab. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kenapa perlu membaca keseluruhan? Supaya kita bisa melihat satu teks dari konteks yang besar, keseluruhan Alkitab. Kita bisa melihat benang merahnya, kita bisa melihat bagaimana fokus dari awal sampai akhir dari kitab yang Tuhan wahyukan kepada kita. Ya, jadi secara keseluruhan perlu melihatnya. Dan disinilah nanti sebenarnya peran yang dinamakan teologi, tapi kita tidak usah sampai detail gitulah ya. Nah, yang terakhir itu ya lihat saat ini, ya kan? Jadi ketika kita membaca Alkitab, bagaimanapun kita harus sampai kepada aplikasi dong, menerapkan penerapannya saat ini. Jadi itu kan pasti kalau kita cuma baca saja, tidak diterapkan, kan bukan gitu. Kita membaca, berusaha untuk memahaminya, kemudian kita lakukan. Nah, makanya kadang disinilah ada satu yang kita tidak boleh lupa, bahwa Allah berbicara melalui orang-orang yang hidupnya jauh dari kita. Bukan hanya tempat, tapi waktunya. Jadi artinya ada kesenjangan banyak itu. Kesenjangan waktunya jauh, kesenjangan sosialnya beda banget, kesenjangan budaya beda banget, macam-macam lah. Jadi maka itu kita perlu memahaminya. Nah kemarin Bapak Ibu ketika kita berbicara tentang metode mendekati Alkitab, Bapak Ibu, kita belajar atau kita diingatkan tentang bagaimana membaca atau metode membaca Alkitab, melihat hutan dan melihat pohon. Melihat hutan pengertiannya melihat secara ya sekilas itu seluruhnya. Nah, lalu ketika memang kita kalau membaca yang kitab seperti ini kan seperti melihat hutan. Kita baca. Tapi sebenarnya kita perlu juga waktu untuk melihat fokus pohon. Pohon apa? Jadi umpamanya Taurat, ya ada 5. Kita fokus mana? Imamat pasal berapa? Kan pasti harus ada gitu ya. Jadi ada 2 hal yang kita lakukan. Tentu kalau kita mengejar dalam pengertian membaca yang gemas ini kan tujuan kita bagaimana kita membaca keseluruhan dalam 1 tahun. Fokusnya di sana. Tapi di sela-sela itu Bapak Ibu boleh meneliti juga. Tapi jangan sampai karena meneliti nggak terkejar itu 4 pasal. Baru 1 pasal perdebatannya udah 3 jam. Udah ngantuk, nggak mau lanjut lagi. Ya enggak? Ada beda itu. Jadi kalau kita membaca yang 4 pasal, baca aja. Baca. Ya. Nanti cari waktu lain, oh iya saya berhenti di ayat ini. Saya mau meneliti apa. Jadi ada 2 metode ini ya. Melihat hutan dan melihat pohon. Hutan artinya melihat secara global keseluruhan, ya selintas saja, dan perlu juga kita melihat pohon, fokus ya kepada setiap kitabnya. Nah, baik Bapak Ibu, ketika kita berbicara Alkitab, ya karena kan selama ini kalau Bapak Ibu banyak kita semua kan sekalipun yang bekerja sering kali kita WFH ya, dan beberapa orang yang minimal yang ngadu ke saya itu waktu-waktu ini banyak gunakan untuk lihat YouTube gitu-gitu ya. YouTube ada termasuk apologet dan lain sebagainya. Dan salah satu yang sering kali kita risih mendengarnya adalah ketika orang yang mungkin mengaku latar belakangnya dari Kristen, kemudian menyebut-nyebut Injil, bahwa kita adalah kitab Injil dengan Injil itu di Perjanjian Lama. Nah, gitu-gitu sering kita dengar ya. Nah, jadi kita perlu pahami bersama Alkitab kita ya, Alkitab orang itu Alkitab. Apa itu Alkitab itu? Isinya 2 perjanjian. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Injil, dalam pengertian Injil menurut versi pemahaman kita kan
salah satu bagian di Perjanjian Baru yang 4 itu, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil ini pun ada Injil sinoptik namanya, Matius, Markus, Lukas. Satu berita dilihat 3 orang berbeda. Yohanes itu agak beda dari yang Matius, Markus, Lukas. Jadi Bapak Ibu kalau kita berbicara Alkitab kita ya PR dan PB. Jadi kalau kita berbicara tentang konsep kita, maka kita tidak bisa ketika kita diskusi dengan orang yang punya versi atau iman yang beda gitu. Karena memang konsepnya juga lain. Oke, tapi konteks kita hari ini kan dalam rangka untuk kita bisa melihat bagaimana kita mengerti ketika kita membaca kitab-kitab yang kita rencanakan bersama 4 pasal 1 hari. Nah, Bapak Ibu, Alkitab itu ibaratnya seperti perpustakaan besar. Perpustakaan besar yang terdiri dari 2 rak, ya. Yang 1 rak Perjanjian Lama, yang 1 rak Perjanjian Baru. Rak Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku, ya kan? Atau kitab. Rak Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku atau kitab. Bagian pertama, kitab yang disebut buku Musa atau kitab Musa, kita sudah baca. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, memang saya yakin ada banyak hal yang memberkati kita, menjadikan kita juga pertanyaan-pertanyaan pasti banyak, ya. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam bagian yang kedua, 12 buku sejarah. Kita sudah masuk dalam Yosua pasal 6 sampai dengan 9 hari ini. Jadi kita sudah masuk dalam rak yang kedua ini. Nanti ada rak ketiga, ada rak keempat, ada rak kelima. Nah, ketika kita membaca Alkitab, coba pahami secara struktur seperti itu. Karena tentu ada kait-mengkaitnya satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang kitab sejarah, ini yang kita akan coba lihat sekilas, artinya latar belakang atau mungkin apa ya istilahnya, pengantar sedikit lah ya, untuk menolong kita memahami. Ya karena nanti umpamanya ada kisah di Raja-Raja, kenapa diulang lagi di Tawari umpamanya, ya. Kemudian cerita di Yosua, di Hakim-Hakim. Itu kalau kita terus teliti membacanya kok seperti ini ya. Nah, jadi kita akan saya memberikan sedikit pengantar untuk paling tidak menolong kita memahami. Nah, tentu nanti kita boleh diskusi lah ya. Itu yang akan lebih memperluas. Ya, karena ada banyak sudut pandang sih, tapi saya ingin menyampaikan yang sederhana saja. Ya. Jadi tentang sejarah, ya, kitab sejarah. Nah, memang sebetulnya kalau kita melihat Alkitab kita, termasuk Perjanjian Lama lah ya, kita khususnya bicara Perjanjian Lama lah ini ya. Sebetulnya Perjanjian Lama atau kitab sejarah merupakan kumpulan kitab-kitab yang pada intinya sebenarnya merupakan kesaksian tentang apa? Tentang penyataan Tuhan Allah, yaitu firman dan perbuatannya di dalam sejarah hidup. Siapa? Bangsa Israel. Berarti ini kan sifatnya berarti ke arah situ ya. Jadi bagaimana Allah itu berkarya dalam satu bangsa dan itu boleh diungkapkan melalui apa? Firman, dan tentunya yang disampaikan adalah tentang firman dan perbuatan-perbuatannya. Jadi makanya kalau kita juga membaca umpamanya hari ini ya, kemarin di pengantar Yosua. Nah, Bapak Ibu juga sambil menyampaikan informasi, nanti setiap kitab kita akan coba berikan pengantar. Ya, kemarin baru Yosua ya. Saya sampaikan di sana bahwa kitab Yosua itu sebenarnya mau menjelaskan bagaimana suku-suku Israel yang waktu itu belum disebut bangsa ya, masih Ibrani kan, itu menduduki dan membagi-bagilah tanah Kanaan. Dan Yosua sendiri kan berbicara tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan.
Dan memang itu yang diajarkan dari kitab ini, bagaimana Tuhan menyelamatkan, menolong. Kepada siapa? Orang yang taat. Ya kan? Dengan apa? Dengan tokoh-tokoh, melalui tokoh-tokoh. Rahab kemarin dipakai, Kaleb, Yosua dipakai. Tapi selain menggunakan tokoh apa? Melalui memang tindakan Allah sendiri nyata. Dari mana sih benteng yang begitu kokoh, Yeriko, ya kalau kita baca kemarin itu, dikelilingi kok bisa roboh? Kayak apa sih kuatnya suara itu? Ya, mau bagaimana caranya pun nggak bisa menjelaskannya. Bagaimana kemarin kita membaca Yosua hampir mirip dengan peristiwa menyeberang Laut Merah, seberang, ini menyeberang Sungai Yordan. Ya. Jadi karya Allah yang nyata, selain memakai tokoh-tokoh itu memakai memang betul-betul apalah ya kalau kita sampaikan mungkin mujizat lah gitu. Ya, jadi kita bisa lihat itu. Nah, Bapak Ibu, saya akan coba singgung sedikit tentang Torah. Karena memang ketika kita belajar di kitab sejarah, nggak bisa dilepaskan dari Torah. Nah, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan ini sebenarnya disebut Torah, yang kita sering sebut Taurat. Nah, apa sebetulnya Torah? Torah itu sebenarnya pengajaran, penuntun, petunjuk. Ya. Jadi Torah itu sebenarnya artinya pengajaran, penuntun, petunjuk. Itu berarti sebetulnya Torah menyangkut apa? Memang di dalam istilah-istilah lain ada pakai umpamanya hukum-hukum. Ya, istilah orang Ibrani itu mispatim. Ada disebut istilahnya ada ketetapan atau kuhot. Ya, atau perintah, mishwot, atau peringatan, edot. Ada juga firman-firman yang di dalam kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu kalau dalam judul bahasa Ibraninya itu devarim, hadevarim, perkataan-perkataan, firman-firman. Nah, berarti Bapak Ibu, Taurat itu sebenarnya petunjuk untuk hidup sebagai umat yang telah ditebus atau dibebaskan. Pengertiannya. Nah, tetapi memang kadang kita karena apalagi terjemahan bahasa Inggris kan jadi law ya, hukum. Padahal ini sebenarnya secara substansi beda. Torah dan the law itu beda itu. Secara pengertian. Petunjuk dengan hukum kan beda. Kalau hukum berarti kan berbicara bagaimana melanggar. Kalau petunjuk penekanannya bagaimana mengarahkan. Ini dua hal yang berbeda. Tapi memang kadang-kadang kita terpola memahami hukum Taurat itu ya sebagai hukum. Jadi apalagi kita ya double jadinya ya, hukum Taurat. Padahal Taurat itu sendiri sudah petunjuk, hukum petunjuk. Atau kalau di Inggris terjemah apa? The law. Jadi hukum. Padahal semestinya itu petunjuk, penuntun. Nah, makanya di dalam kitab apa namanya itu 5 kitab di awal itu, Torah itu isinya ada banyak aturan-aturan. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu membaca dengan teliti kemarin itu, hukum perdata ada, pidana ada di sana. Ya. Dan betul-betul memberikan satu apa namanya itu termasuk menyangkut saksi. Saksi yang sah, yang tidak sah. Ya. Perbuatan yang disengaja, tidak disengaja, lengkap Bapak Ibu. Kalau kita baca dengan teliti. Ya. Makanya mungkin Bapak Ibu juga mengetahui bahwa dulu Taurat ini, the law ini termasuk dalam kurikulum hukum. Kalau orang belajar hukum. Karena semestinya orang belajar hukum harus belajar di sini. Ya, apalagi dasar hukum kita kan Belanda. Belanda memakai hukum itu pasti rujukannya Taurat ini. Makanya tidak ada banyak hukum-hukum baik pidana, perdata itu yang awalnya memang tumpuannya di sini. Itu Taurat. Nah, sekarang kalau kita berbicara yang kita baca sekarang kan kitab sejarah. Nah, kalau nanti Bapak Ibu, kan kita sudah mulai baca Yosua nih. Perhatikan, kitab-kitab sejarah ini sebetulnya memperlihatkan sejauh mana umat pilihan Allah dalam waktu yang berbeda-beda menjadikan Torah ya betul-betul sebagai pedoman, penuntun atau petunjuk dalam segala aspek kehidupan mereka.
Maka kalau kita membaca kitab sejarah, ukuran berhasil, sukses atau tidaknya seseorang, apakah itu umat biasa, apakah itu raja, apakah itu imam, apakah nabi-nabi, itu dinilai dari ketatannya terhadap Torah. Contoh umpamanya, Salomo. Mungkin menurut pandangan sekilas sukses ya, tapi Salomo raja yang tidak sukses. Kalau kemarin membaca Ulangan 17, ya, sangat tidak sukses. Kenapa? Bertentangan. Nggak boleh pelihara banyak kuda, dia pelihara banyak kuda. Nggak boleh banyak istri, dia banyak istri. Nggak sesuai dengan Torah. Jadi artinya ukuran sukses tidaknya, dan nanti Bapak Ibu perhatikan di dalam termasuk nanti raja-raja yang lain, ukurannya berhasil atau tidak bukan masalah kerajaannya gitu, bukan. Ukurannya raja itu taat atau mengikuti Torah atau tidak. Ya kan? Termasuk tadi yang kita baca, yang kita baca hari ini. Ya. Bagaimana si Akan? Bagaimana si orang yang orang Israel dikerjain orang Gibeon itu? Ada kalimat yang sangat penting di sana. Pasal 9 tadi kan. Orang nggak tanya kehendak Allah, main putuskan sendiri. Itu menjadi satu cacat sebetulnya. Yang kalau kita betul telusuri dalam teologi perjanjian lama itu, itulah penyebab, salah satu penyebab. Makanya sampai nggak berkepanjangan konflik itu kan. Karena padahal sudah dikasih perintahnya bagaimana. Nah ini contoh, saya memberikan gambaran bahwa nanti kalau Bapak Ibu membaca di Yosua, di Hakim-Hakim, ya 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja, itu akan kelihatan dengan jelas. Ya, dengan jelas itu dijelaskan di sana. Jadi kitab sejarah pada umumnya menyampaikan, memperlihatkan sejauh mana Torah yang harusnya menjadi pedoman, petunjuk, penuntun, standar itu dilakukan. Nah, makanya nanti kait-mengkaitnya apa? Ketika dalam pelaksanaan tidak dilakukan, muncullah para nabi diutus oleh Allah. Apakah nabi-nabi abad ke-8, ya? Apakah nabi-nabi nanti abad yang ke-7, nabi-nabi masa mau pembuangan, pasca pra pembuangan, ya, pembuangan dan sebagainya. Jadi secara keseluruhan gitu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ini satu hal yang menarik di dalam Alkitab kita, beberapa waktu yang lalu ada yang ngirim videonya, itu jadi saya nggak ulangi lagi, Bapak Ibu bisa dengar itu video itu, ulasan kitab Alkitab itu, Alkitab tulis berapa orang, berapa waktu, gitu-gitu ya, menarik juga itu. Tapi paling tidak saya memberikan satu rentang waktu yang tidak pendek. Dan kitab-kitab yang kita baca secara rapi, teratur sekarang ini, tentu dulunya nggak seperti itu. Dulu dalam bentuk yang tidak utuh, tersebar dalam berbagai macam waktu. Ya, kemudian tentu dalam prosesnya Tuhan memakai orang-orang untuk bagaimana memilahkan, yang memilihkan menjadi satu. Ya, jadi yang saya maksud umpamanya sekalipun letaknya seperti umpamanya 1, 2 Samuel, 1, 2 Raja-Raja, dan Tawarikh kan kayaknya dekat ya. Tapi itu sebetulnya ya ceritanya memang tidak ada yang sama. Tapi ada satu pengulangan, diulangkan lagi nanti. Di dalam kitab Tawarikh itu yang lebih mudah, lebih ke sini waktunya. Jaraknya jauh. Maka ya ada perbedaan, nanti saya coba jelaskan ya. Jadi kalau kita lihat rentang waktu dalam perjanjian lama, kita bisa lihat mulai dari penciptaan nanti, Abraham dipanggil, keluaran, masuk tanah Kanaan, penaklukan, ya. Kemudian nanti kita bisa lihat ya awal kerajaan Israel, kemudian pecah, jatuhnya Israel Utara, jatuh Israel Selatan, baru pembuangan, kemudian kembali dari pembuangan. Nah, dan nanti terus kemudian ada masa istilahnya antara PA dan TB itu, ya seperti itulah kira-kira, ya. Nah, kita akan coba lihat sekilas tentang kitab-kitab sejarah ini. Nah, saya mencoba mengelompokkan ada 3 paling tidak ya. Kelompok yang pertama itu kitab Yosua,
Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja. Ini sebetulnya di dalam kitab ini sejarah ditulis apa adanya, baik maupun buruk. Karena memang ini memuat cerita aja apa adanya. Makanya kalau kita membaca Hakim-Hakim kan, Simpson itu baik atau buruknya? Ada baiknya, ada buruknya kan? Kalau kita cerita tentang Daud kan, baik atau buruk ya? Ada baiknya, ada buruknya. Hampir semua disajikan apa adanya. Ya. Jadi kalau kita membaca Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, Alkitab menuliskan apa adanya. Kemudian dari cerita itu, dari kisah itu, dari sejarah itu, diberikan penilaian sesuai dengan Torah. Jadi kalau Anda memperhatikan dengan baik ketika membaca, akan kelihatan itu. Jadi orang itu dipenilai. Maka nanti kalau membaca tiba umpamanya raja-raja ya selalu ada tulisan dia melakukan apa yang baik atau dia melakukan apa yang jahat. Ditulis itu. Karena itu untuk menunjukkan siapa raja ini. Berhasil atau tidak? Baik atau tidak? Benar atau tidak? Ada penjelasannya itu. Umpamanya ada seorang raja juga ya, oh dia sebenarnya sudah melakukan apa yang benar, tapi tentang penyembahan berhala dia tidak tinggalkan. Ada yang kalimat-kalimat seperti itu. Jadi sekali lagi, Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, di dalamnya memuat cerita ya apa saja dimuat. Baik atau buruk dimuat. Dan kemudian dinilai, ya disoroti dengan ukuran Torah. Nah, bagian yang kedua agak beda. Nah, yang paling gampang paling 1-2 Tawari. Itu kan hampir semuanya pengulangan. Nah, tetapi kalau kita melihat di sana, itu sebetulnya cerita yang diangkat adalah cerita yang baik-baik. Cerita yang baik-baik. Kenapa? Karena memang cerita yang lama itu diangkat kembali pada masa orang Israel sudah mengalami kehancuran. Israel utara, selatan sudah mengalami kehancuran, kemudian juga bait Allah, tembok sudah hancur. Jadi makanya ini diangkat untuk apa? Cerita-cerita yang baik diangkat untuk membangun kembali persekutuan umat Allah yang telah hancur. Jadi makanya diangkat yang baik-baik. Bukan diceritakan semuanya. Ya, tapi yang diangkat yang baik-baik untuk apa? Memotivasi. Maka kalau kita membaca dalam kitab Tawarikh itu kelihatan semua bagus ceritanya. Karena memang artinya digunakan untuk apa? Membangun, membangkitkan semangat orang-orang Israel yang sudah ya kasarnya sudah dibuang, sudah semua hancur ya. Untuk apa? Memulihkan kembali persekutuan mereka sebagai umat Allah, mendorong mereka kembali untuk membangun Yerusalem, apakah itu temboknya ataupun itu bait Allah. Dan ini nanti kelihatan juga nyata di dalam kitab Esra, Nehemia. Maka di dalam kitab Esra, kitab Nehemia kita bisa melihat bagaimana hal yang baik dilakukan oleh orang-orang percaya. Termasuk mereka sangat menjaga kekudusan. Kekudusan dalam arti kesucian. Ya. Salah satu umpamanya kalau kita membaca di dalam kitab-kitab ini, ya kitab Nehemia umpamanya, ketika orang-orang Israel membangun bait Allah itu, mereka tidak mau ya menerima bantuan dari orang-orang di luar orang Yahudi. Nggak mau. Termasuk orang Samaria pun nggak diizinkan membantu. Ya, itu kelihatan tuh nanti. Itu sangat berbeda dengan mungkin dengan kita sekarang. Ya kan? Kalau kita sekarang kalau orang lain beda iman membantu senang ya. Kalau dalam kitab Nehemia, Esra tidak. Kenapa? Mereka ingin memperbaiki. Betul-betul umat pilihan itu menjaga kekudusannya. Tidak mau dipengaruhi oleh ilah-ilah lain. Ya, karena mereka menyadari pengaruh dari
orang-orang di sekelilingnya itu, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah itulah yang membuat Israel hancur. Jadi makanya Bapak Ibu kalau nanti membaca pas 1-2 Tawari, Esra Nehemia, Bapak Ibu lihat. Spirit ini ada di dalam. Jadi kita bisa membaca dengan baik. Nah, sementara dua bagian yang kitab kita, Rut umpamanya, cerita yang pendek ini sebenarnya kitab Rut. Kitab Rut ini sebetulnya kan ingin menjelaskan bahwa karya penyelamatan Allah telah dinyatakan melalui dan untuk semua bangsa, tanpa kecuali. Ini sebetulnya salah satunya apa? Menentang atau menegur konsep eksklusivisme yang dimiliki oleh orang Israel. Bahwa Allah ternyata pakai orang lain juga loh. Makanya ditonjolkan, diberikan satu contohnya itu tentang Rut yang adalah perempuan Moab. Sementara keluarga Elimelek sendiri itu sangat ironis ceritanya. Elimelek dan Naomi, Mahlon Kilion, itu kan keluarga orang Yahudi. Tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu sebetulnya dari namanya aja, Bet itu rumah, Lehem itu roti. Rumah roti tapi kelaparan. Kan aneh ya. Bethlehem itu rumah roti, kelaparan. Di situasi kelaparan itu, Elimelek mengajak istrinya, Naomi dan anak-anaknya pergi ke Moab. Ini sebenarnya cerita yang sangat ironis gitu. Orang percaya tinggal di kota roti, kelaparan, pergi ke tempat orang nggak percaya. Tapi yang mau diangkat adalah cerita si Rut sebenarnya yang diutamakan. Rut terbalik kan? Dia perempuan Moab, sekalipun sudah suaminya meninggal, Naomi nggak mungkin punya anak karena siapa juga meninggal kan, Elimelek. Tetapi Rut tidak, ya, tidak tinggal di Moab. Justru sekalipun dia tahu resikonya itu akan sulit, dia ikut memutuskan untuk pergi ikut mertuanya, Naomi. Nah ini satu cerita yang sangat menarik. Ketika kita membaca, oh iya ya. Sementara orang Israel selama ini sangat membenci orang-orang lain. Ternyata Tuhan memakai orang lain. Itu memperlihatkan keselamatan itu diperuntukkan, dinyatakan melalui dan untuk semua bangsa. Bukan hanya untuk Israel saja. Ya. Nah, sedangkan kitab nanti di dalam kitab sejarah itu ada kitab Ester. Kitab Ester ini sebenarnya lebih menceritakan sesuatu yang setelah pembuangan itu. Masa pembuangan kan ketika orang-orang Yahudi ya terancam rencana pembuangan diambil oleh Haman pada masa Raja Ahasveros atau Xerxes. Itu tahun 485 sampai 465 sebelum Masehi. Jadi mereka terancam itu dihancurkan, dimatikan, ya, dibunuh. Tetapi bagaimana akhirnya Tuhan menolong. Maka kelepasan ini, peristiwa kelepasan ini dirayakanlah menjadi satu hari raya yang sangat populer di kalangan orang Yahudi. Hari Raya Purim. Itu yang dirayakan. Jadi ketika kita nanti baca kitab Ester, kira-kira itu. Sekalipun di dalam Alkitab kan urutannya berdekatan ya, tapi waktunya itu agak beda. Jadi kira-kira Bapak Ibu, itu yang saya bisa berikan gambaran singkat karena saya ingin kita diskusi lebih banyak daripada saya menyampaikan yang presentasi. Tapi paling tidak saya memberikan satu gambaran yang apa istilahnya garis besar untuk kita boleh memahami kira-kira kitab-kitab sejarah ini bagaimana ya. Kira-kira cerita-cerita ini apa ya arahnya, maksudnya kemana. Nah kira-kira seperti itu bagaimana kita boleh semakin bisa memahami.